Kembali saya ingatkan bahwasanya sudah menjadi peraturan Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah, siapapun hambanya yang patuh menjadi orang yang baik. Bahasa agama kita soleh kalau laki-laki dan soleha bagi perempuan. Apa yang Allah perintahkan wajib ataupun sunnah dia sibuk mengerjakannya. Apa yang Allah halalkan dia nikmati, dan apa yang Allah larang dari yang haram juga makruh dia tinggalkan. Dan semua yang diperintahkan oleh agama pasti baik, karena semua perintahnya baik. Apapun yang diperintahkan itu dari jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berdoa, berzikir, senyum, bersedekah, dan segala macam hal semuanya baik. Dan dijanjikan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Bahkan bisa kita katakan tidak ada perintah dalam agama ini kecuali pasti diikuti dengan janji positif. Artinya kita akan pasti dapat balasannya. Begitu juga kita dilarang hal-hal yang buruk, menggibah, memfitnah, memukul, mencuri, membunuh, apa saja yang buruk-buruk yang memang manusia sudah tahu secara alami itu tidak baik, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan hukuman kalau orang tetap melaksanakannya kalau tidak bertaubat. Maka orang kalau mengikuti agama Allah ini pasti akan baik, dan ujung-ujungnya nanti di akhirat akan mendapatkan surga yang abadi, artinya tempat kenikmatan yang abadi. Kalau di dunia ini kepemilikan kita hanya sementara, walaupun sertifikat tanah atas nama Bapak Ibu sekalian, maka itu hanya sementara. Kalau kita meninggal nanti akan menjadi warisan bagi ahli waris, dan mereka akan membaginya serta pindah nama ke nama orang lain, dan terus menerus seperti itu. Di dunia seperti itu. Mobil kita juga walaupun STNK-nya atas nama kita tetap aja hanya sementara. Pada saat kita meninggal akan dibagi warisan dan seterusnya. Tapi di akhirat nanti di surga selalu Allah Subhanahu wa taala ikutkan surga dengan kalimat atau kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya di sana. Sekali kita memiliki istana di surga, selamanya milik kita. Apapun fasilitas yang Allah berikan di sana, Anda bisa baca dalam dua surah yang berdekatan. Tentu banyak dalam ayat-ayat Quran, tapi dua surah ini, surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah, dua surah yang dengan rinci sekali menjelaskan fasilitas di surga, dayang-dayangnya, istanahnya, buah-buahannya, dan segala macam hal. Maka ini sudah cukup untuk menjadi janji positif buat kita, karena Allah memang tidak pernah pungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Secara fakta histori manusia, Nabi Muhammad SAW orang yang Allah bahagiakan dengan kehidupan beliau di dunia. Beliau tinggal di satu kota yang sangat terpencil di masa itu, Mekah, tidak dikenal oleh banyak orang di muka bumi. Orang kenalnya Persia, Romawi, orang kenalnya Ethiopia di masa itu dengan kejayaan-kejayaan mereka, dengan peradaban, ekonomi, militer dan segala macam. Tapi dengan agama ini Allah muliakan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi manusia nomor satu, dan siapapun yang mengikutinya sama. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair radhiyallahu anhu dan banyak sahabat Nabi tidak dikenal sebelumnya, tapi dengan Islam mereka dikenal, dan akhirnya menjadi raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia yang selalu dinukil tentang kisah positif mereka, perjuangan mereka, pendapatan mereka yang halal dan seterusnya. Maka siapapun yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabat, maka pasti akan sama, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan di masa hidup beliau ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf, ada Syaibah, ada Al-Walid, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal. Secara dunia mereka sukses, punya rumah, punya kekayaan segala macam, tapi karena kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya hidupnya celaka. Semua sepanjang masa kalau dikenang, Abu Jahal siapa? Oh, Fir'aunnya umat ini. Meninggal dalam keadaan yang mengenaskan di perang Badar, dan Nabi SAW mengancam dengan neraka. Itu juga dengan Abu Lahab dan yang orang-orang semisalnya. Maka yang mengikuti langkah-langkah orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, maka akhirnya akan sama. Oleh karena itu tentukan langkah kita mulai sekarang. Di muka bumi ini hanya ada dua jalan, tidak ada jalan ketiga, dan penentuannya di tangan kita masing-masing. Satu jalan yang benar, satu jalan yang salah. Tidak ada jalan yang ketiga, tidak ada jalan yang bisa menggabungkan antara benar dengan salah. Jalan yang benar adalah jalannya Allah sebagai pencipta, yang selama ini kita yakini la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu kita pun mengikuti perintahnya, termasuk tadi kita sholat duhur, termasuk Bapak Ibu dulu di majelis ilmu seperti ini, mendengarkan apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulnya Muhammad SAW sampaikan, lalu kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi, di keluarga kita, di lingkungan kita. Ini semua menandakan bahwa saya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, dan kita memang meyakini tentang keberadaannya, dan akhirnya kita terapkan dalam kehidupan. Dan sudah saya singgung tadi, kalau patuh kepada Allah menjadi orang soleh atau salihah, hidupnya akan bahagia, karena semua diperintahkan baik, yang dilarang tidak baik. Maka ini jalan yang lurus. Juru bicaranya Allah itu adalah para nabi-nabi dan rasul.
rasul. Kalau kita mau mengikuti para nabi dan rasul, kalau di masa mereka kita langsung datang. Misalnya kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, kita langsung datang ke rumah beliau, ke masjid beliau, ke majelis beliau, langsung kita dengarin, langsung kita konsultasi. Tapi di saat Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, siapa yang melanjutkan perkataan beliau, ajaran beliau? Para ulama. Karena kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewarisnya para nabi. Kemudian yang juga melanjutkan apa yang disampaikan para ulama, para da'i-da'i. Kalau Bapak Ibu menuju ke jalan ini, dan insya Allah mudah-mudahan termasuk hadir di majelis ilmu seperti ini, kita akan dipandu ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujung-ujungnya surga. Jalan yang kedua yang salah adalah jalannya iblis. Nggak ada jalan yang ketiga. Jadi nggak usah repot-repot cari jalan yang ketiga. Pilih jalan yang benar ini, atau yang kedua jalan yang sesat dan salah. Itu jalannya iblis. Allah sudah gambarkan siapa itu iblis, bagaimana dia bangkang untuk sujud kepada Nabi Adam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan, bukan karena sujud kepada Adamnya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga kita sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah. Kalau Ka'bah batu, tapi karena perintah ada kita kerjakan itu. Tapi dia membangkang, dan ujungnya kalau ikuti iblis ke neraka. Karena neraka siksa abadi. Tidak ada kematian, tidak ada kasih sayang, tidak ada toleransi, nggak ada. Sekali masuk di sana sudah disiksa, ya, dan sulit. Kalau dia orang muslim, asi, ahli maksiat, tidak sempat taubat, dibersihkan dosanya, nanti masuk surga. Kalau dia orang kafir, munafik, kekal selamanya. Allah juga sering ikutkan neraka dengan kata-kata sama dengan surga tadi, khalidina fiha, kekal selamanya di dalam. Dan ini jalan yang salah. Juru bicaranya iblis, dukun, peramal, penyamun, penyihir, kemudian para ahli maksiat. Kalau teman-teman menuju ke jalan mereka, konsultasi dengan mereka, berteman sama mereka, dibawa ke jalan iblis, ujungnya neraka. Tentukan dari sekarang. Bagaimana saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau jadi orang baik, orang yang menentukan jalan ke jalan Allah, jangan setengah-setengah. Harus kalian jadi orang soleh, soleh sekalian, 100%. Orang soleha, soleha sekalian. Kenapa masih mencampur adukan antara jalan Allah dengan jalan syaitan? Kenapa masih mencampur adukan antara ketaatan dengan kemaksiatan? Untuk apa? Gitu. Kenapa nggak sekalian aja menjadi orang yang patuh, dan akhirnya kita akan selamat? Toh kita juga bahagia. Dan bagaimana celakanya orang yang menjadi ahli maksiat dan juga orang kafir. Celaka mereka itu sebenarnya. Kalaupun Anda lihat secara kasat mata, oh mobilnya bagus, rumahnya bagus, itu cuma kasat mata. Berapa banyak permasalahan dalam hidup mereka hadapi tidak menemukan solusinya. Dan berapa banyak masalah yang dihadapi oleh seorang mukmin, mukminah, mereka temukan solusi karena mereka berpegang pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin penting sekali untuk selalu digarisbawahi. Dalil pertama sabda Nabi SAW. Bunyinya, al-mutamassiku bisunnati 'inda ikhtilafi ummati qabili 'alal jamri. Artinya, orang yang memegang teguh sunnahku, kata Nabi, ajaran-ajaranku, panduan-panduanku, tuntunan-tuntunanku, saat umatku berselisih, justru banyak sekali yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang yang memegang bara api. Saya bacakan dulu dalil selanjutnya, karena ini seirama. Di halaman 32-nya, juga penulis mengangkat sabda Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Artinya, akan datang nanti kepada manusia suatu masa di mana orang-orang yang bersabar dalam memegang agamanya, di antara mereka seperti orang yang memegang bara api. Kata Nabi SAW, inna min waraikum zamana sabrin lil mutamassiki fihi ajru khamsina syahida. Titik-titik, lalu dikatakan minkum. Terjemahannya, kata Nabi SAW, di masa setelah kalian akan ada zaman yang sulit. Maksudnya Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, setelah nanti kalian meninggal, wahai para sahabatku, akan ada masa-masa sulit buat umat ini. Siapa yang berpegang teguh kepada agamanya pada zaman itu, baginya pahala 50 orang mati syahid dari kalian. Maksudnya dari kalangan sahabat. Lalu penulis mengatakan, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu dan sunnah nabimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak menampakkan dirinya karena kemahasempurnaannya, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah-hikmah. Kenapa Allah belum menampakkan dirinya untuk kita di dunia ini? Bahkan para nabi-nabi pun belum melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Makanya Nabi Musa alaihissalam pada saat diajak berbicara oleh Allah di daerah Tur Sina di Mesir, maka dia hanya melihat api di pohon. Lalu Allah menjelaskan dalam Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku
adalah Allah, hai Musa. Lalu kemudian Nabi Musa diangkat menjadi nabi pada saat itu dan diberikan mukjizat tongkatnya bisa berubah jadi ular. Ini tentu Bapak Ibu bisa baca dalam banyak ayat-ayat Al-Quran disebutkan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW waktu beliau pulang dari Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah 5 waktu sholat, maka waktu pulang sempat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha pada saat Aisyah menikah sama beliau atau sudah jadi istrinya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda melihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku melihatnya? Hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala masih merahasiakan untuk dilihat di muka bumi ini? Pertama, memang Allah menciptakan kita tidak mampu untuk melihatnya, karena kita punya batasan dalam panca indera kita. Kita melihat matahari saja pada saat lagi terik, mata kita nggak mampu untuk melihatnya, bisa rusak. Sisi yang lain, memang Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadikan melihat zatnya Allah adalah nikmat terbesar di surga nanti. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak akan melihat Allah selamanya. Disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih, pada saat ahli surga sudah masuk ke dalam surga, dan semoga insya Allah kita termasuk ini, maka setelah mereka sekian lama menikmati surga, dan tidak ada lagi penghuni surga yang masih lewat neraka. Semua yang harus dibersihkan pun di neraka sudah keluar semuanya. Sudah masuk ke dalam surga, maka Allah pun bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka seluruh ahli surga sepakat mengatakan, ya Allah, kami mau apa lagi setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena neraka itu nanti kalau kita masuk surga, Bapak Ibu sekalian, bisa setiap saat kita lihat bagaimana orang disiksa di sana, bagaimana orang teriak, histeris, segala macam. Dan kita selalu agar kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat surga yang Allah berikan. Ya. Di sana udara panas, di surga udaranya sejuk misalnya. Di sana makanannya buah zakum yang merusak tubuh, di sini adalah buah-buahan yang segar dan nikmat gitu kan. Dan seterusnya. Di sana minuman air panas, di sini minumannya yang enak. Dalam surah Muhammad disebutkan ada lautan di surga dari madu yang tersaring, ada susu yang tidak pernah basi, ada air tawar yang manis gitu kan, ada minuman anggur yang tidak memabukkan. Sementara di neraka orang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran diberikan air panas, diberikan nanah dan darahnya ahli neraka dan segala macam. Maka kita perlu garis bawahi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar bagaimana kita meraih surga itu nanti dan kita selamat dari api neraka. Dan poin yang perlu kita garis bawahi adalah untuk menuju ke sana, untuk menuju ke surga itu kita harus mengikuti panduan. Panduannya adalah Nabi Muhammad SAW. Namun kita kembali dulu menjelaskan hadis tadi. Kalau sudah masuk semuanya ahli surga ke dalam surga, termasuk yang terakhir dari neraka yang sudah dibersihkan dosanya, maka Allah bertanya, apakah ada nikmat, apakah kalian sudah puas dan aku berikan? Kata para ahli surga, nikmat apa lagi ya Allah setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka pada saat itu pun kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya, ya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Itu pertama kali ya. Maka pada saat itu seluruh ahli surga melihat kepada Allah secara langsung dan mereka pun mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan Allah pun memperlihatkan dirinya kepada ahli surga setiap harinya, ya, sekali atau dua kali gitu dalam riwayat disebutkan ya. Sehingga itu adalah nikmat terbesar. Semua nikmat dayang-dayang, istana, makanan, taman, kebun-kebun, ya, buah-buahan, segala macam, pakaian yang indah, itu semua jadi kecil setelah melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memang merahasiakan itu karena itu adalah nikmat terbesar. Tapi kita bisa merasakan keberadaan Allah. Dari mana semua ini pergantian siang malam? Dari mana hujan turun? Dari mana populasi manusia? Kita sendiri ini, siapa yang menata bulu-bulu yang ada di alis kita misalnya, atau rambut yang ada di kepala kita? Siapa yang membentuk jari-jari kita ini? Dari mana sebenarnya? Tidak ada orang yang bisa mengaku bahwasanya dia yang menciptakan itu. Bahkan Fir'aun pun yang mengaku sebagai Tuhan tidak pernah mengatakan, oh saya menciptakan kalian. Dia tidak bisa bilang itu. Karena memang pencipta itu pasti akan mengerucut kepada satu zat yang maha sempurna dan tidak pernah ada yang mengakui itu dengan bukti-bukti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena Allah masih merahasiakan dirinya tidak nampak, Allah mengutus seorang rasul atau rasul-rasul ya. Tentu ada dua istilah ya, ada nabi, ada rasul. Kalau nabi itu seseorang yang Allah utus bukan atau tidak membawa syariat baru, ajaran baru, hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru dan menghapus syariat sebelumnya. Itu bedanya. Allah mengutus sekitar 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Rasul sedikit sekali sebenarnya. Lebih sedikit lagi adalah yang wajib kita tahu namanya, kisahnya adalah 25 nabi dan rasul. Dan dari 25 nabi dan rasul mengerucut lagi ada 5 pemimpin mereka dikenal dengan nabi-nabi atau rasul-rasul ulul azm pilihan, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lalu mengerucut lagi dari 5 ini adalah puncak pemimpin para nabi-nabi dan Bani Adam adalah Nabi Muhammad alaihi
alaihi salatu wassalam. Makanya beliau mengatakan, aku adalah pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih. Dan berbanggalah kita karena menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan sungguhnya surga diharamkan untuk dimasuki pada hari kiamat oleh nabi-nabi sampai aku masuk ke dalamnya. Dan akan diharamkan untuk umat-umat sebelum kalian, diharamkan untuk umat-umat sampai umatku memasukinya. Jadi kita walaupun umat terakhir, tapi kita yang pertama masuk ke dalam surga. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena besarnya keutamaan yang akan didapatkan oleh umat ini. Umur yang pendek, tapi banyak sekali kesempatan untuk melipat gandakan amal saleh. Nabi Muhammad SAW ini untuk dicontohi, untuk diikutin. Dia adalah basyiran wa nadhira, pembawa berita gembira bagi orang yang patuh dengan balasan yang akan didapatkan, dan nadhira, pemberi peringatan bagi orang yang melanggar. Jadi fungsi Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyampaikan berita gembira bagi orang yang patuh dan juga ancaman bagi orang yang melanggar. Orang yang menciplak hidup beliau akan mendapatkan panduan hidup yang terbaik dan juga akan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini poinnya. Tadi yang disebutkan 3 buah hadis, kata Nabi Muhammad SAW, nanti akan ada zaman. Kenapa beliau mengatakan akan ada zaman? Karena di zaman beliau, semua sahabatnya itu sangat suka dengan hadis dan penyampaian Nabi SAW. Apa yang Nabi sampaikan, Allah berfirman begini, lakukanlah, kerjakanlah, tinggalkanlah. Mereka selalu berlumba-lumba untuk mengejar dan orang yang pertama melaksanakan. Tapi Nabi SAW mengatakan, nanti ada zaman setelah kalian meninggal, para sahabat beliau. Akan datang waktu nanti orang yang berpegang pada sunnahku, perintahku, justru seperti orang yang memegang bara api. Maksudnya apa? Di zaman itu nanti akan sulit sekali orang kalau mau menjaga kemurnian ajaran Nabi SAW. Dan ini termasuk di masa kita. Ya. Kalau orang berusaha untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, oh ini garis keras, ya, ini begini dan begitu. Padahal ini Rasulullah bersabda, tidak mau didengar. Sulit sekali untuk berpegang, bahkan akan ada banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan. Itu biasa, Nabi SAW sudah sampaikan. Tetapi kalau kita bersabar dan berpegang teguh di atas sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi, justru di masa-masa yang sulit, itu mendapatkan pahala 50 orang mati syahid dari sahabat Nabi. Baik, saya akan bacakan di mukaddimah buku ini, di halaman 5. Sungguh Allah Ta'ala telah mengutus nabinya, N-nya besar, kata ganti Allah, sallallahu alaihi wasallam, sebagai penyeru ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyeru kepada jalan yang lurus, maksudnya mengikuti lurus sesuai dengan apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk yang lurus juga. Jadi jalannya lurus serta panduannya juga jelas dan lurus. Barang siapa yang mengikutinya, maka ia mendapat petunjuk dan selamat. Siapa yang menyelisih jalannya, maka ia sesat dan bisa binasa. Beliau SAW adalah pelita yang menerangi dan bukti yang pasti. Makna daripada paragraf ini, Bapak Ibu sekalian, coba jadikan beliau sebagai suri tauladan kita, idola kita. Apa saja yang dimakan, kita makan. Apa yang diminum, kita minum. Bagaimana beliau berpakaian, bagaimana beliau bergaul, bagaimana beliau berdagang, bagaimana beliau berpolitik, dan segala macam, kita ikuti panduannya. Gitu kan? Kita ikuti panduan sehingga kita betul-betul menjadikan beliau sebagai pelita dalam hidup kita. Jadi Rasulullah SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semuanya yang kita butuhkan. Agama ini nggak butuh tambahan. Tinggal kita terapkan, selesai. Kita akan dapat pahalanya. Karena yang sudah pasti ada panduannya. Kalau teman-teman coba-coba, kayaknya ini baik nih. Walaupun Rasulullah nggak contohin, nggak apa-apa. Dalam ibadah, maka nggak diterima. Percuma aja. Waktu kita sia-sia, energi kita sia-sia. Kalau kita keluarin harta sia-sia, gitu kan. Nggak ada gunanya. Coba mulai sekarang murnikan ajaran Rasulullah SAW. Jadi, tidak ada salahnya kita bertanya, Bapak Ibu kerjain ini. Baik Ustaz, ada dalilnya nggak? Ada nggak panduannya? Kami mau tahu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, pernah sahabat sampaikan. Supaya kami nggak salah. Itu aja sebenarnya. Oh nggak, kerjain aja. Ini sudah perintah saya. Nggak bisa. Kan gitu. Kita orang muslim punya panduan. Lalu untuk apa fungsinya wahyu? Untuk apa Al-Quran turun? Untuk apa Rasulullah SAW menyampaikan? Gitu kan? Nanti Bapak Ibu akan lihat di sini ya. Statement para sahabat tegas sekali berhubungan dengan masalah ini. Itu di masa mereka, apalagi di masa kita. Nanti akan kita bacakan ya, supaya jelas dalam buku ini. Jadi itu contoh pelanggaran yang ada terjadi. Tidak cukup dengan ini baik, tapi harus baik di mata Allah dan Rasulnya. Dan coba murnikan agama itu. Yang ada perintahnya, kerjakan. Yang tidak ada perintahnya, jangan dikerjakan. Jangan buat-buat. Selesai. Agama sudah sempurna. Ya. Sibukkan diri saja. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ikutin jadwal sunnahnya, ya, misalnya subuh, sholat qobliyahnya, ya, Sunatul Fajr 2 rakaat, habis itu subuh, sholat berjamaah di masjid misalnya, ibu mungkin di rumah, terus zikir pagi petang sampai terbit matahari, kan gitu. Nanti ada sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal ada, tidak ada penentuan jumlahnya, tapi bisa 4, bisa 8,
Misal, kita bekerja sebentar sudah duhur. Ada qobliyah duhur 4 rakaat kayak tadi. Ada duhur, ada ba'diyah duhur. Makan siang, istirahat sebentar sudah azan asar. Ada qobliyah asar 4 rakaat, ada asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat sudah maghrib. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Istirahat sebentar sudah isya. Ya. Qobliyah isya, ba'diyah isya. Sebentar kita istirahat tidur karena malam tubuh kita butuh istirahat. Sudah peraturan Allah, kita ngantuk malamnya dan butuh istirahat. Gitu kan? Ada sholat tahajud lagi. Begitu lagi besok. Ini baru kita bicara sholat loh ya. Belum ya, silaturahim keluarga, belum jenguk orang sakit, belum hadir majelis ilmu, banyak. Ini aja repotin diri gini tiap hari, ngapain tambah-tambah gitu. Ini kalau dinasihat, wah ini Wahabi nih. Oh ini garis keras. Ya udah silakan. Kalau Anda tetap mau ngotot silakan. Nggak apa-apa. Tapi sudah kami sampaikan, gitu kan? Kalau saya pribadi sih lebih milih mana yang pasti-pasti aja, ya kan? Kan kalau pasti ada panduannya, ada instruksi di perusahaan kita ikuti, dapat gaji tuh. Nggak usah buat-buat yang lain. Kecuali perusahaan kasih wewenang, gitu kan lain. Ada rukhsah namanya, kan? Ada keringanan, itu beda. Tapi kalau enggak, kenapa? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau semua orang kita yang di sini, saya di ruangan ini, berapa ratus Masya Allah yang hadir. Kalau kita berpikir begini, kalau semua orang berpikir sama, yang penting baik, kan gitu. Coba, berapa banyak agama ini tambahannya nanti. Karena yang baik mata saya belum tentu baik di mata Bapak, belum tentu baik di mata Ibu, kan gitu. Yang baik di mata Anda belum tentu baik di mata saya. Jadi agama ini nanti jadi banyak warna-warninya. Karena nggak kembali kepada kemurnian. Kenapa kalau kembali kepada kemurnian? Kenapa kalau tadi di perusahaan jadi pegawai yang ikuti instruksi dan peraturan? Kan selesai. Meninggal pasti dapat, kan gitu. Nah itu sederhananya. Tapi kalau diingatkan, wah ini garis keras ini. Kenapa selalu garis keras? Kenapa harus dilempar begitu? Padahal tidak pernah untuk menyampaikannya harus dengan kekerasan, tidak pernah disampaikan saya. Kalau nggak mau nggak apa-apa gitu kan. Tapi perlu kita sampaikan. Dan saya coba menggugah supaya faham ini Bapak Ibu sekalian. Perhatikan di sini. Kita lanjutkan halaman setelahnya. Kata penulis, Allah Ta'ala menjadikan ketaatan kepadanya, kepada Allah, N-nya besar kata ganti Allah, disandingkan dengan ketaatan kepadanya, maksudnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keridoannya, N-nya besar, keridoan Allah, disandingkan dengan membenarkan dan menolongnya, maksudnya membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menolongnya, ia akan ditolong. Siapa yang menelantarkannya, meninggalkan sunnahnya, maka ia akan ditelantarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69 yang bunyinya, "Wa may yuti'illaha war-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Perhatikan terjemahnya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran atau orang jujur, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi di sini kita memang disuruh taati Allah dan Rasul, dan cara mentaati Rasulullah SAW mengikuti apa yang semua diperintahkan. Dalil yang selanjutnya surah An-Nisa, masih surah yang sama tapi ayat 80. Kalau tadi kan 69. Allah ulangi lagi di sini mengingatkan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara terhadap mereka. Yang tidak mau dengar ya sudah, tinggalkan saja, gitu kan. Tapi di sini saksi bahasan Allah mengatakan barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Yang selanjutnya yang ketiga, penulis juga mengangkat di sini dalam surah An-Nur ayat 54. Ini kita masih di muqaddimah bukunya ya. Jadi jangan lihat kecil bukunya. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al balagul mubin. Katakan hai Muhammad, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Murnikan semua itu. Allah perintahkan, kerjakan. Allah halalkan, nikmati. Allah larang, tinggalkan. Yang tidak diperintahkan, tidak usah dibuat-buat. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul dalam kurung Muhammad SAW hanya apa yang dibebankan kepadanya. Artinya cuma menyampaikan saja. Tapi orang tidak mau dengar, ya terserah gitu ya. Dia akan dapat akibatnya. Dan kewajiban kamu, hai Muhammad, hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, maksudnya kita semua ini taat kepada Rasulullah SAW, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Kemudian juga yang terakhir diangkat dalam muqaddimah beliau, penulis ini surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah,
Maksudnya kalau kamu, wahai para pengikut, wahai manusia, ya, mau mencintai Allah, ikutilah aku. Murnikan ajaranku. Apa yang aku perintahkan, kerjakan. Yang aku larang, tinggalkan. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini muqaddimahnya, pembukaannya. Jadi penulis ingin mengarahkan dalam pembukaan bukunya, kalau mentaati Rasulullah SAW berarti mentaati Allah. Dan itulah kemurnian dalam, kita dianjurkan memurnikan dalam patuh tersebut. Jadi orang-orang yang patuh betul-betul adalah orang yang mengikuti seapa adanya dan meninggalkan juga semua yang dilarang.